Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngomongin puisi lagi. Kali ini kita ngomongin soal konvensi dan inovasi. Profesor Atiu, atau di beberapa esai Pak Sapardi juga memakai, eh, beliau menyebut ketegangan antara konvensi dan inovasi. Jadi ketika seorang kreator, seorang penyair, penulis gitu, apapun lah yang ada di dunia kreatif gitu, ketika dia dengan sadar memasuki, menerjunkan diri ke dunia itu, maka yang dia hadapi adalah ada tren di sana, ada mainstream, ada konvensi. Trennya apa nih gitu? Tidak hanya di seni kan, di industri juga begitu. Misalnya saya pengen rilis produk kopi, maka di industri kopi, di pasar kopi itu ada tren, ada eh, apa ya, ada produk mainstream yang laku. Pilihan bagi saya sebagai seorang pendatang baru atau pemain lama pun yang ingin menawarkan sesuatu yang baru adalah saya mengikuti konvensi, mengikut arus, mengikut tren yang sudah jelas publiknya, pasarnya, atau saya menawarkan sebuah inovasi baru. Artinya saya kemungkinan menghadapi risiko yang lebih gede. Inovasi di mana-mana pun ranah kreatifnya gitu, satu bisa diterima sebagai sesuatu yang baru, yang segar. Karya konvensi, karya mainstream nggak akan pernah menawarkan itu kan gitu. Diterima, lama-lama dia juga akan menjadi konvensi yang inovatif itu gitu. Rokok low nikotin awalnya adalah sebuah inovasi, tapi kemudian lama-lama dengan datangnya Epigon dan belasan produk lain yang mengikuti inovasi itu karena terbukti berhasil, dia menjadi konvensi, menjadi produk mainstream. Dalam seni juga begitu, dalam puisi juga begitu gitu. Ketika kita menulis sajak liris misalnya yang begitu kuat konvensinya begitu dalam persajakan kita hari ini atau bahkan di seluruh dunia mungkin begitu, eh, publiknya jelas, pasarnya jelas gitu, orang akan mudah menyukai sajak kita, menerima kita sebagai penyair, atau pilihannya kita menawarkan sesuatu yang baru. Nah, itu yang dilakukan oleh penyair-penyair avant-garde, misalnya Tarji pada masanya, Khairil pada masanya, Afrizal Malna pada masanya, Rendra Sapardi pada masanya, pada awal kemunculannya, menawarkan sebuah inovasi baru. Ranah puisi pada saat itu memang belum banyak, eh, belum sepadat sekarang misalnya gitu. Jadi kemungkinan menawarkan inovasi yang baru itu besar sekali. Tetapi kapanpun berkarya, hari ini pun, tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, tantangannya sama aja gitu. Antara pilihannya adalah antara berinovasi atau mengikut konvensi. Gitu. Nah, ketika kita menawarkan inovasi, karya-karya inovatif begitu, mau nggak mau, kita harus tahu betul konvensi persajakan apa yang sedang berlaku pada hari ini gitu. Apa yang sedang digarap oleh kebanyakan penyair kita hari ini. Tanpa pengetahuan itu, ya inovasi apa yang mau kita tawarkan gitu. Sekali lagi, ketika kita menawarkan inovasi, nasib karya kita bisa menghadapi atau bisa terjadi tiga hal. Satu, ditolak dan lama-lama terlupakan karena orang tidak paham inovasi apa yang kita tawarkan. Ya biasa saja. Itulah takdir seorang inovator, takdir seorang yang mencoba menawarkan karya avant-garde. Kedua, dia diterima, lama-lama menjadi konvensi juga, terkonvensikan. Contoh rokok low nikotin tadi misalnya, awalnya adalah inovasi sekali lagi, atau inovasi kita diterima dan masih tetap bertahan sebagai karya garda depan. Saya harus katakan bahwa sajak Khairil Anwar sebagian besar hari ini masih terasa sebagai sajak yang ditulis untuk masa depan. Sajak Sutarji Kalsumbahri misalnya gitu, yang dia bantu kita memahami dengan kredonya buat saya,
sampai hari ini adalah sebuah karya inovatif yang belum terkonvensikan atau tidak pernah terkonvensikan. Orang mau ngikut apa dari sajak itu? Sampai hari ini, sajak Sutarji bagi saya adalah sebuah karya inovatif, sebuah karya garda depan yang ditulis untuk masa depan dan sampai kapanpun dia akan terasa baru. Tidak akan pernah terkonvensikan. Sajak Khairil sebagian besar terkonvensikan. Orang mengikut, orang menulis, mengolah berbagai macam dari sajak Khairil itu. Tapi sebagian besar dia akan masih terasa sebagai sebuah karya inovatif, sebagai sajak yang masih terasa baru sampai. Jadi pilihan-pilihan itu yang harusnya kita sadari ketika kita ya masuk ranah apapun, ranah kreatif, ranah penciptaan gitu. Ketegangannya ya antara itu, antara inovasi dan konvensi itu gitu. Mengikut konvensi ada risikonya, ada positif, ada negatifnya, ada asiknya, ada nggak asiknya juga. Ketika menawarkan inovasi, ya tantangannya berbeda lagi, risikonya berbeda lagi gitu. Tapi rewardnya atau hadiahnya ketika kita betul-betul menawarkan sesuatu yang inovatif, ya tentu kita juga bisa mendapatkan mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan kerja keras kita ketika kita berkreasi menciptakan karya-karya inovatif itu. Itu ketegangan antara konvensi dan inovasi dalam berkarya. Yuk, ketemu lagi.